Belum. Cek. 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 Coba deh. Cek. Cek. This. 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 Ininya saya agak nempel. Agak Cek. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, rahimani wa rahimakumullah. Wa azani Allahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih terus melimpahkan, mencurahkan nikmatnya, rahmatnya kepada kita semuanya, sehingganya kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan, kekuatan untuk hadir di salah satu majelis daripada majelis-majelis ilmu insyaallah taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan mengkaji, mentadaburi, ya merenungi daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-31, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu au quti'at bihil ardu
au kulli ma bihil mautah bal lillahi al-amru jami'an. Walau anna Qur'anan, sekiranya ada kalimat, ada bacaan, ya, yang bacaan itu apabila dibacakan suyirat bihil jibal, gunung-gunung akan berjalan. Au kutiat bihil ardu, atau bumi akan terbelah. Au kullima bihil mautah, atau orang-orang atau sesuatu yang mati akan hidup atau akan bisa berbicara. Bal lillahil amru jami'an, bahkan semua perkara ya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di sini kaum muslimin yang muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekiranya ada kalimat, bacaan, ucapan yang lebih besar pengaruhnya, ya, sehingga gunung bisa berjalan. Ya, kutiat bihil ardu, bumi akan terbelah. Kullima bihil mautah, sesuatu yang mati akan berbicara. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan wahyukan kepada nabi dari para nabi-nabinya. Tapi apa? Tidak ada yang lebih besar pengaruhnya, ya, daripada Al-Quran kalamullah. Maka kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh Al-Quran ini Allah sebutkan di sini, walau anna Qur'anan suyirat bihil jibal. Maka tidak ada ucapan, bacaan yang bisa menjadikan gunung-gunung bisa berlari. Au kutiat bihil ardu, bumi akan terbelah. Au kullima bihil mauta, maka orang-orang yang mati akan bisa berbicara. Ya, tidak ada kecuali Al-Quran. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengambil permisalan, pengaruh, ya, dampak ketika seorang ya mau membaca, mentadaburi, merenungkan, mengambil pelajaran sehingga memahami dan mengamalkan Al-Quran. Maka Masya Allah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini yang perlu kita tanyakan pada diri kita, ketika Al-Quran itu pengaruhnya begitu besar bagi kita, akan bagi semua segala sesuatu. Lalu bagaimana dengan diri kita? Bagaimana dengan diri kita? Ya, apa yang sudah kita rasakan daripada membaca Al-Quran kalamullah? Ya, ini yang penting untuk kita renungkan. Kita ya sudah membaca, apalagi kalau saya nggak ada pengaruhnya Ustaz, ternyata nggak pernah baca, ya wajar. Nah, ini maka Masya Allah, jadi Allah turunkan Al-Quran kepada kita, yang gunung yang demikian besarnya berlari, ya, bumi yang kita injak ini bisa terbelah, yang mati bisa berbicara. Maka kehidupan yang sebenarnya, sampai Allah Subhanahu wa taala ambil perumpamaan juga, Al-Quran pengaruhnya bagi kehidupan kita itu ya dalam surat Asy-Syura ayat 50 ya 2, Allah sebutkan
kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad ruh Al-Quran menjadi ruh dalam kehidupan kita, pada diri kita. Ya, maka yang menjadi patokan atau yang menjadi pelajaran bukan berapa jauh kita berlari. Ya, berapa tinggi kedudukan kita. Tapi kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan ruh. Ketika kita hidup kita ini, jasad kita ini hidupnya dengan Al-Quranul Karim. Ya, maka alhamdulillah para santri, anak-anakku sekalian, kita bersyukur kepada Allah atau orang tua yang diberikan kesempatan untuk mengirim putra-putrinya di pesantren agar di sana diajarkan Al-Quran, agar mereka hidup dengan hidup yang sebenarnya sebagaimana Allah sebutkan, kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad ruh. Al-Quran Allah namakan ruh. Ya, hidup yang sebenarnya. Ya, maka Masya Allah. Dan juga Rasulullah SAW menyebutkan, karena Al-Quran ini zikir, bacaan yang paling agung, yang paling baik, yang paling benar. Wa man asdaqu minallahi qila wa man asdaqu minallahi hadisah. Tidak ada yang lebih benar ucapannya, kalimatnya daripada ucapan Allah, daripada Al-Quranul Karim. Nabi menyebutkan bahwasanya di dalam riwayat Imam Al-Bukhari, masalul ladina yadhkurunallah wal ladina la yadhkurunallah kamasalil hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir, membaca Al-Quran, apalagi memahaminya, mengamalkannya, dengan orang yang tidak membacanya, itu seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Sebagaimana diterangkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, ini perumpamaan yang sangat jelas bahwasannya kehidupan yang sebenarnya adalah dengan kita membaca, memahami, mempelajari Al-Quranul Karim. Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang mulia ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk mempelajari ayat-ayat Allah. Di antaranya adalah kita akan pada kesempatan malam hari ini akan membaca, akan mengambil pelajaran dari surat At-Tariq. At-Tariq artinya yang datang pada waktu malam. Yang anak-anak sudah banyak yang hafal, insya Allah sudah hafal semuanya. Kita juga sudah sering. Maka Al-Quran itu sebagai ruh, mari kita yang kita baca itu kita ambil pelajaran, kita pahami. Kita sering dengar surat At-Tariq, bahkan anak-anak TK sekarang sudah hafal ini. Allah sebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Was-samai wat-tariq. Demi langit dan yang datang pada malam hari. Dijelaskan para ulama, di antaranya penafsiran At-Tariq ini adalah yang datang pada malam hari mengetuk pintu langit. Dalam hadis Isra dan Mi'raj, ketika Rasulullah SAW diperjalankan pada waktu malam, yang pada waktu itu pada tahun ke-11 Hijriah, setelah meninggalnya Ibunda Khadijah, sebulan kemudian meninggal pamannya Nabi, Abu Thalib. Kemudian Nabi SAW di Isra Mi'rajkan. Di setiap kali
melewati langit, dari langit yang pertama sampai langit yang ketujuh, Nabi SAW mengetuk, ditanya, siapa ini? Muhammad. Bersama malaikat Jibril. Dibukakan pintu langit. At-Tariq. Datang pada waktu malam. Maka penjelasan para ulama di antara penafsiran At-Tariq adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW ketika Isra dan Mi'raj. Yang pada waktu itu sampai Nabi SAW diperlihatkan surga. Ya, yang Nabi mengatakan paling banyaknya penduduknya adalah apa? Al-fuqara. Nabi SAW juga diperlihatkan neraka, penduduk paling banyaknya adalah apa? Wanita. Maka banyak bertakwa kepada Allah. Ini bukan menyudutkan perempuan, tapi untuk semakin waspada. Ya, semakin hati-hati, semakin bertakwa kepada Allah. Maka sampai para suami, para orang tua juga banyak mewasiatkan istri dan anak-anak perempuannya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian di dalam surat ini diterangkan sekaligus was-sama'i wat-tariq, demi langit dan ya yang datang pada malam hari. Wa ma adraka mat-tariq. Ya, tahukah kalian apakah at-tariq itu? Ya. Tahukah kalian apakah at-tariq itu? Kemudian Allah Subhanahu wa taala jelaskan an-najmu saqib, yaitu bulan bintang yang cahayanya menembus kegelapan. Allah Subhanahu wa taala bersumpah di sini ya dengan ya langit, dengan bintang dan cahayanya yang menembus apa? Malam. Ya, an-najmu. Jadi at-tariq adalah an-najmu yang datang pada waktu malam, karena nggak ada bintang yang datangnya siang. Cuman bintang kelas saja yang datangnya siang. Nggak pernah bintang kesiangan. Baik, an-najmu saqib. Ya, dan di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan bintang, karena memang bintang itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Di antaranya bintang itu ya Allah Subhanahu wa taala jadikan bizinatinil kawakib, menghiasi langit sehingga menjadi apa? Indah. Kemudian yang kedua, bintang itu menjadi apa? Penjaga langit. Karena Allah Subhanahu wa taala melempar syaitan yang mencuri-curi pendengaran di langit. Inna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'i faman yastami'il ana yajid lahu shihabar rasada. Ini ucapannya para syaitan. Sesungguhnya kami di sana duduk-duduk dekat langit, mencari-cari pendengaran, mencuri-curi. Sampai kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala lempar ya rujuman lisyayatin. Allah jadikan bintang-bintang itu menjadi ya alat untuk melempar syaitan. Dan yang ketiga, bintang ini Allah sebutkan, yang ini menerangkan kepada kita bagaimana kaum muslimin itu memiliki pandangan yang luas. Orang mukmin harus memiliki pandangan yang luas. Maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan ini semuanya supaya kita renungkan. Bayangkan Allah Subhanahu wa taala sudah menerangkan hal semacam ini. Was-sama'i wat-tariq, demi langit dan yang datang pada malam hari. Wa ma adraka mat-tariq, tahukah kalian apa yang datang pada malam hari tadi? Ya, an-najmu saqib, yaitu bulan, bintang yang cahayanya menembus kegelapan. Ya. Dan yang ketiga, bintang ini fungsinya selain menghiasi langit,
sebagai alat untuk melempar syaitan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan bintang-bintang itu sebagai penunjuk arah. Penunjuk arah di kegelapan malam ketika manusia itu di daratan atau di lautan. Zaman dulu belum ada map. Google Map sekarang. Ya, semuanya pakai Google. Zaman dulu belum ada, Islam sudah menjelaskan bagaimana cara mencari arah dimanapun kita berada. Maka di sana ada namanya bintang Suhail. Suhail ini bintang yang terus berada di arah atau di sebelah selatan. Ada namanya bintang namanya Suraya, yang itu selalu berada di arah utara. Jadi ketika mencari arah kiblat, meskipun matahari sudah tenggelam, dimanapun berada di tengah lautan, ada. Tinggal melihat, kalau tahu, pernah belajar, ya, tahu mana arah utara dan selatan, dan mana arah kiblat. Tinggal kita berada di sebelah mananya. Ya, Masya Allah. Ini betul-betul kalau kita keluar di kegelapan malam di tengah sawah, misalkan atau di tengah lautan, tahu itu ada. Ini sebelah utara, ini sebelah selatan. Cuman ini sudah banyak dilupakan. Sekarang banyak pakai apa? Bukan lagi kompas, pakai GPS. Mau belok kanan, belok kiri, semuanya sudah ada. Maka Masya Allah. Ini ya luar biasa kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an sudah menerangkan hal semacam ini 14 abad yang silam. Ya. Maka Masya Allah. Ini luar biasa. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal ini, kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan was-sama wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmus saqib, yang dijadikan atau Allah bersumpah atas apa? In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Sesungguhnya setiap jiwa itu, ya, Allah tentukan atasnya hafiz. Allah jadikan untuknya penjaga. Kita ini, Pak, kalau tidak Allah jaga, Masya Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala jaga. Ya. Allah Subhanahu wa taala jaga kita sejak awal penciptaan. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Setiap yang Allah ciptakan, Allah jamin, Allah akan menjaganya. Sehingga ya, Ali bin Abi Thalib pada perang Nahrawan, perang melawan orang-orang Khawarij, beliau ditawari, wahai Ali, apakah engkau butuh penjagaan yang ketat? Kata Ali bin Abi Thalib, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Setiap ya yang Allah ciptakan, Allah Subhanahu wa taala akan jaga. Wallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Allah lah sebaik-baik penjaga dan Allah lah zat yang paling sayang dari yang paling sayang. Coba kita renungkan, Pak, ketika Allah mengatakan setelah Allah bersumpah, was-samaa'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmus saqib. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala pada pertemuan yang lalu menjelaskan ketika dalam surat Al-Buruj, was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud. Ya, Allah sebutkan tentang kematian, kutila ashabul uhdud. Lalu dalam surat At-Tariq ini Allah sebutkan in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Sesungguhnya tidaklah ada jiwa kecuali Allah yang menjaganya, sedangkan Allah adalah sebaik-baik penjaga.
Coba kita renungkan, Pak. Ya, coba kita renungkan bagaimana Allah menjaga kita ketika kita ya belum ada. Hal ata alal insan. Ya, lam yakun sayyan madhkura. Ya, coba belumkah datang kepada seorang ketika kita ini belum lahir? Ya, ketika kita ini belum ada. Allah yang menjaga kita di ya dalam punggung-punggung orang tua kita. Allah Subhanahu wa taala yang menjaga kita ketika kita berada di perut ibu kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang menjaga kita ketika kita masih berupa segumpal darah. Menjadi segumpal daging. Allah jadikan memiliki tulang belulang. Allah bungkus dengan daging. Ya, Allah Subhanahu wa taala sempurnakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, dari mana kita dulu ketika kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala? Enggak ada. Kita belum bisa makan, Allah berikan makanan kita lewat pusar. Allah yang menjaga ini semuanya. Ya. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Maka sampai Allah Subhanahu wa taala, rahimnya Allah, bagaimana sayangnya Allah menjaga kita sampai Allah Subhanahu wa taala jadikan orang tua kita orang yang paling sayang kepada kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sempurna, Masya Allah. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Sedia kita dari, bayangkan di tulang punggung. Keluar. Ketika jadi air mani, ketika air itu keluar, ya, itu 2 juta. Dari 2 juta bibit itu jadinya cuma 1. Yang jadi cuma 1. Bayangkan ini cuma 1. Ya, dari sekian banyak orang yang ganteng-ganteng ini, 1 berjalan, cuma 1 dipilih. Dari 2 juta orang cuma 1 yang terpilih, dan itulah kita. Allah yang menjaga kita. Allah pilih dari setetes air mani. Ya, dari 2 juta ini, seorang pria dewasa sehat itu ya bisa mengeluarkan sekali dalam 2 juta sel. Itu cuma 1 yang jadi. Yang menembus sel telur. Ketika menembus sel telur, ya keluar, ya menempel di dinding rahim. Itu dibicarakan di dalam Al-Quran. Coba. Diterangkan sedemikian rinci. Dan setiap perut rahim ibu itu, makanya kalau yang sudah punya anak 6, 7 itu kan semakin ke bawah. Nggak ada satu tempat di rahim ini kecuali nanti anak pertama di sini, anak kedua nanti nyari sendiri dan Allah pilihkan itu. Nggak ada dalam satu tempat itu nempel 2 kali. Maka biasanya kalau anak itu sudah 3, 4, biasanya kata Bu Bidan, ini anaknya sudah ke bawah sekali. Nempelnya di bawah karena dia cari, dan nempelnya itu bukan di satu tempat yang pernah nempel pada anak sebelumnya, enggak pernah. Allah Subhanahu wa taala sedemikian, ya, luar biasa menjaga kita. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Ya, maka Masya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Allah Subhanahu wa taala menjaga kita ini, menjaga ketika kita di dunia ini dari setiap perkara yang ya membahayakan kita. Coba kita berpikir ketika kita membaca ayat ini, anak-anakku juga, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Maka Allah sebutkan, fal yang duril insanu mimma khuliq. Coba setiap orang memperhatikan, merenungi dari apa dia diciptakan.
Khuliqa mimma indafik, diciptakan dari air mani yang memancar. Yakhruju min baini sulbi wat taraib, yang keluar dari tulang punggung dan tulang rusuk. Diterangkan tulang punggung laki-laki dan tulang rusuk perempuan. Sebagian ulama mengatakan tulang punggung perempuan dan tulang rusuk laki-laki. Ucapan atau pendapat yang paling kuat, tulang punggung laki-laki dan perempuan dan tulang rusuk laki-laki dan perempuan, dua-duanya jadilah manusia. Dari mana itu semuanya? Air mani itu dari semua makanan yang kita makan, minuman yang kita minum. Allah ciptakan kita dari semacam itu. Maka Masya Allah, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga kita. Ketika dari sejak itu sampai Allah keluarkan ke dunia, Allah tundukkan kedua orang tua kita. Kadang-kadang kita baru merasa capeknya, susahnya dari orang tua ketika kita sudah tua. Kalau masih jadi anak-anak, kadang-kadang ngeyel, belum paham, baru bisa merasakan ketika sudah tua. Maka Masya Allah, dan Allah jaga kita di dunia ini. Ketika kita tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitulah datang kematian kita. Ya, ada beberapa waktu yang lalu, nasallallahu al-afiyah, kita semuanya ya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan. 3 orang di satu mobil kecelakaan. Mobil itu kepalanya rata. Satu kepalanya putus langsung. Satunya meninggal lagi di tempat. Satu masih Allah jaga meskipun luka-luka. Itu semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga. Kalau enggak Allah jaga, sudah. Ya, maka Masya Allah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjaga kita, yang memelihara kita ya dari semua kejelekan, semua bahaya, subhanallah. Ya, maka dalam surat Ar-Ra'd juga ayat yang ke-11. Ya. Wa huwa mu'aqibatu min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Dan dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mu'aqibat, menjaga, mengawasi baina yadayhi wa min khalfihi, dari depan, dari belakang, dari samping kanan, dari samping kiri. Allah yang menjaganya. Kalau Allah sudah tidak menjaga kita, habis. Berarti datang kematian kepada kita. Ya, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Kalau penjagaan Allah sudah Allah letakkan, datang kematian kepada kita. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan tentang kematian dari salah seorang nabi. Di antara nabi yang pengikutnya, rakyatnya bukan hanya dari kalangan manusia, dari kalangan jin. Coba kita perhatikan tadi, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafik yakhruju min baini sulbi wa taraib. Allah jaga kita. Maka anak-anakku sekalian, antum yang diberikan kesempatan untuk belajar, ya, untuk membaca Al-Quran, untuk mempelajari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga dunia kita, akhirat kita. Nabi Sulaiman ketika meninggal dunia, ya, meninggal dunianya Nabi Sulaiman itu sambil apa? Sambil berdiri, Pak. Nabi Sulaiman berdiri, meninggal dunia sambil berdiri. Ya, berdiri memegang apa? Tongkatnya. Ya, dikelilingi bukan cuma bala tentaranya, bahkan dari kalangan jin. Ya, semuanya. Allah sebutkan di dalam surat Saba ayat 14. Falamma qadainal mauta, maka ketika kami tentukan kematian, sudah tidak dijaga lagi. Ya, kalau kita sudah tidak dijaga lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan kematian kita. Maka Allah sebutkan, falamma qadainal mauta,
Maka ketika kami telah tentukan kematiannya Sulaiman, madallahum ala mautihi, tidak ada yang tahu dan menunjukkan kematiannya illa dabatul ardi ta'kulu min sa'atah. Jadi berdiri pegangan tongkat. Allah kirim dabatul ardi, rayap untuk memakan tongkatnya Nabi Sulaiman. Jadi kalau sekarang ada ngaku orang yang punya tongkatnya Sulaiman, bohong Pak. Lagian juga untuk apa? Bohong. Tongkatnya sudah dimakan apa? Rayap. Sampai ketika itu jatuhlah Nabi Sulaiman. Falamma kharra tabayyanatil jinnu. Maka setelah Nabi Sulaiman terjatuh, sudah meninggal dunia. Sehingga para jin, ya jin juga nggak tahu perkara yang gaib. Meskipun dia gaib bagi kita, gaib secara nisbi. Ya, sekarang kita nggak tahu keadaan kita di rumah. Karena memang gaib. Orang yang di rumah nggak tahu keadaan kita di sini. Gaib. Maka Allah katakan, Allau kanu ya'lamunal ghaib. Ya, malabisu min adabil muhin. Mereka tidak akan terkena atau sentuh dengan adab yang pedih. Ini kematian ini betul-betul penjagaan. Jadi Pak, kita apalagi kalau sudah di jalan. Kadang-kadang jarak antara kendaraan dengan kendaraan yang lain itu bukan lagi meteran, Pak. Sentian, bukan cuma sejengkal. Kadang-kadang sudah lewat di sini, wes. Alhamdulillah masih Allah jaga. Nah itu betul penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Masya Allah. Allah jaga dari sebelah kanan kita, dari sebelah kiri kita, dari belakang kita. Ya, hifdzun, penjagaan dari Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala jaga kita. Allah pelihara diri kita. Masya Allah, ini penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka juga penjagaan Allah Subhanahu wa taala Allah jadikan dari setiap apa yang kita kerjakan dan setiap apa yang kita ucapkan dicatat. Ya, nanti akan didatangkan dan akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ini termasuk in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Keadilan Allah. Sekecil apapun. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sampai Pak diceritakan saking takutnya para ulama. Ya, dengan penjagaan Allah. Jadi penjagaan dari semua bahaya, dari semua yang kita benci dan kita khawatirkan, Allah jaga kita semuanya. Maka kalau kita yakin dengan hal ini, sebagaimana tadi Ali bin Abi Thalib, ya yakin, artinya tidak menafikan usaha kemudian yakin serahkan urusan kita kepada Allah. Ya, biarpun minyak mahal, naik, ya beras kebutuhan pokok mahal, Allah tetap jaga kebutuhan kita, rizki kita. Bismillah. Imam Ahmad, Imam Ahlus Sunnah, ya, ketika beliau sakit, ya sudah menjelang kematian beliau. Ya, ini pentingnya punya teman-teman yang soleh juga, Pak. Imam Ahmad itu saking menjaga, ya, bahwasanya beliau itu karena sakitnya sudah sangat parah, kadang-kadang kan bunyi suara nggak sadar, gitu ya kadang-kadang ya bahkan kadang setengah tidur gitu ya. Ini terjadi pada Imam Ahmad. Datang ada duduk di samping beliau salah satu dari muridnya Imam Ahmad. Maka Pak dikatakan, ya, rubba akhon lam talidhu ummuk. Berapa banyak saudara yang tidak dilahirkan oleh ibu kita. Terkadang orang lain
Entah itu kadang anak hanya dari sisi ilmu, tapi lebih persaudaraannya lebih besar, lebih kuat daripada persaudaraan nasab. Makanya dalam Islam persaudaraan yang diikat di atas akidah, di atas sunnah, di atas Islam, ini melampaui segala sesuatu. Masa orang sudah meninggal kita sebut Rasulullah, selalu mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Disebut sahabat-sahabat Nabi, diucapkan radhiyallahu anhum. Disebut nama-namanya para ulama, rahimahullah, atau saudara kita, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Jadi Imam Ahmad ketika sakit, kemudian sampai nggak sadar keluar suara berdengung gitu, duduk di samping kepalanya ya ahadu tulabi, santrinya, ya, mengingatkan, ya Imam, annal anina kaulun, sesungguhnya rintihan itu termasuk ucapan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ini di antara penjagaan Allah. Tidaklah ya keluar dari mulut kita satu ucapan kecuali ada malaikat yang mengawasi, ada malaikat yang mencatat. Langsung diam beliau. Satu penjagaan dari Allah. Sampai seperti itu. Maka ketika kita punya saudara, orang tua, keadaannya sudah payah, jangan ditinggal. Terus ditalkin. Nggak bisa ngomong, Ustaz. Yang penting dia dengar. Ikuti. Sampai sehingga di ucapan yang paling akhir dia ucapkan la ilaha illallah. Kita ini nggak suruh ngajari dia, suruh nalkin. Masya Allah, Pak. Imam Muhammad sampai seperti itu. Beliau apa? Diem. Diam beliau, langsung diam. Fasakata anil anin. Yahtamilul al-alam wal anin. Masya Allah, la ilaha illallah. Ya, ini betul-betul diantara in kullu nafsin lamma alaiha hafid. Segala sesuatu yang ada ini sudah Allah jaga. Ya, maka Masya Allah. Ya, ini penting untuk kita apa? Sebutkan. Dan juga kita hendaknya juga khawatir dan jangan terlalu bangga dengan amalan-amalan kita. Ya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika beliau masuk daerah Kufah. Masuk daerah Kufah, ada orang yang bertasbih. 2 orang tasbih subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, melempar batu ke sana. Satu lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, lempar lagi batu ke sana. Terus sampai apa? Gantian sampai batunya itu apa? 100. Mereka mengatakan, ya kami berharap kepada Allah agar batu-batu ini nanti bersaksi atas tasbih-tasbih ibadah-ibadah kami nanti pada yaumul kiamah. Nah, justru kalau hal-hal seperti ini perlu diperhatikan. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya kalian mengatakan melaksanakan seperti ini, laqad jibtum bi amrin ahda mimma kana alaihi Rasulullah au annakum fi dhalalim mubin. Kalian mengatakan seperti ini dalam hal mengimani kita, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid wa ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Amal kita ini sedikit, Pak. Tidak banyak. Yang perlu kita waspadai, amalan kita ini yang Allah lihat itu bukan banyaknya. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah apa? Kesesuaiannya dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak saya. Baik, adzan dulu, Pak.
Taib, masyarakat muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Wa azani Allahu wa iyyakum jami'an. Mari sama-sama kita ambil pelajaran. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Sesungguhnya setiap jiwa Allah Subhanahu wa taala yang menjaga kita. Dari sejak awal penciptaan kita diciptakan dari apa? Ya, Allah Subhanahu wa taala yang menjaga dari proses-proses yang ada itu sampai setua ini. Dari semua bahaya. Ya, bahkan dari semua amal-amal kita. Ya, dalam masalah amalan kita yang perlu kita jaga juga tadi dikatakan oleh Abdullah ibn Mas'ud. Ya, ketika ada seorang yang mereka menjalankan satu ibadah berzikir tapi tidak tata caranya tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau cuma ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kalian merasa kalian lebih baik, lebih mendapatkan petunjuk daripada Rasulullah SAW. Kemungkinan yang kedua, kalian jelas membuka pintu kesesatan yang nyata. Kalau orang lebih baik daripada petunjuknya Nabi, nggak mungkin. Asdaqul hadisi kitabullah wa khairul huda
hudan Nabi SAW. Maka cuman kemungkinan yang kedua. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kehidupan kematian untuk menguji kita semuanya siapa yang paling baik amal kita. Maka jangan cuman bersandar dengan banyaknya amal, tapi lebih bersandar kepada apa? Sesuainya. Ya, amal-amal kita dengan petunjuk Rasulullah SAW. Maka beliau mengatakan, ketika ditegur oleh Abdullah bin Mas'ud, mereka mengatakan, ya Abdullah, ma nuridu illal khair. Ya, kami inginnya baik. Kata beliau, uddu min hasanatikum. Kalian hitung saja kebaikan kalian, wa ana dhaminun lakum li alla yudhi'a min hasanatikum syai'. Hitung saja kebaikan kalian, aku jamin, kata Abdullah bin Mas'ud, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan ya kebaikan kalian sedikit pun. Kenapa? Wa in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Allah yang menjaga semuanya. Ya, laha ma kasabat wa 'alaiha ma tasabat. Kita capek berbuat baik, capek taklim, capek menuntut ilmu, pahala. Padahal namanya laha ma kasabat wa 'alaiha ma tasabat. Kalau 'alaiha ma tasabat itu artinya ketika kita berbuat dosa lebih capek. Lebih capek berbuat dosa daripada berbuat baik. Maka Allah mengatakan laha ma kasabat wa 'alaiha ma tasabat. Ya, apalagi jelas seorang berbuat dosa itu wafala yujza illa mislaha. Balasannya sesuai satu ya, balasannya satu. Tapi setiap kebaikan bi asri amsaliha ila sab'i mi'ati difin. Ya, 10 kali lipat sampai 700 kali lipat sampai tanpa batas. Misalkan sholat yang awalnya 50 kali. Nabi minta keringanan di Isra Mi'raj tadi ketika mengetuk pintu langit. Minta sampai diberikan keringanan dari 50 jadi 5. Ya, Allah mengatakan la tubaddalul qaul. Ketetapan dan ketentuan Allah tidak dirubah. Khamsun fil fi'li wa khamsuna fil ajri. Mengerjakannya 5 kali, pahalanya 50 kali. Masya Allah. Innallaha la yadzlimu misqala dzarrah. Allah enggak mendolimi kita sama sekali. Allah menjaga semuanya. Ya, man amila sayyi'atan fala yujza illa mislaha. Siapa yang berbuat dosa dibalas sesuai perbuatannya. Wa man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannah yurzaquna fiha bighairi hisab. Kalau orang yang beriman, beramal soleh, laki-laki maupun perempuan, mereka akan Allah masukkan ke dalam surga, diberi rizki, diberi balasan tanpa batas. Allahu Akbar, ini luar biasa balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka kemudian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita harus memahami ini semuanya? In kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Setelah kita mengetahui segala sesuatu, Allah jaga kita. Ya, Allah jaga kita dalam kehidupan dunia kita. Orang yang beriman di alam barzah, orang itu orang yang beriman ketika mereka datang kepada mereka kematian, Allah perlihatkan calon tempatnya di surga. Ya, maka dia gembira. Ya, dan disinilah yang sering disampaikan Rasulullah SAW. Bagaimana ya Rasul orang yang meninggal dunia kok bisa gembira? Ya, man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu. Karena orang yang mau mati, orang yang beriman diperlihatkan tempatnya di surga, dia gembira, senang bertemu dengan Allah. Allah juga senang bertemu dengannya. Maka Masya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga kita, Pak. Kita ini, Pak, ya, tadilah maka sabat walaiha maktasabat, artinya kita ini untuk menjalankan amal soleh itu murni
rizki dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa selamat dari kejelekan dan dosa itu penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita mau melakukan dosa itu kalau Allah yang Allah beri taufik, Allah jauhkan, ya, Allah juga tutup semua pintu-pintu apa? Dosa. Ya, maka Masya Allah. Ini penting, surat yang sering kita baca. Was-sama'i wat-thariq, demi langit dan demi yang datang pada malam hari. Wa ma adraka mat-thariq, tahukah kalian apa yang datang pada malam hari? An-najmu sakib, yaitu bintang yang memecah atau menembus cahayanya sampai ke bumi. Dan yang penting untuk kita perhatikan, Allah bersumpah bahwasanya in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Allah menjaga, setiap jiwa Allah jaga. Kalau Allah berhenti menjaga kita, datang kematian kepada kita. Ya, sampai bentuk penjagaan Allah kepada kita, Allah tulis semua ucapan, semua amalan kita. Ya, maka atas kebaikan Allah ini coba kita renungkan, falyanzuril insanu mimma khuliq. Coba kita perhatikan dari mana manusia diciptakan. Khuliqa mimma indafik, diciptakan dari air mani yang memancar. Yakhruju min baini sulbi wa taraib, yang keluar dari tulang punggung dan tulang iga, tulang rusuk, laki-laki maupun perempuan. Ya, kemudian Allah tetapkan untuk perkara yang orang-orang kafir banyak mengingkarinya. Ya, innahu ala raj'ihi laqadir. Sebagaimana Allah mampu menciptakan manusia yang ganteng-ganteng, cantik-cantik ini dari setetes air mani. Dengan proses yang demikian, dari saripati makanan, saripati minuman yang kita makan dan kita minum, Allah mampu untuk mengembalikan kita nanti, membangkitkan kita lagi. Karena kita akan dijaga di sana, akan dibalas di sana dengan seadil-adilnya. Kalau di dunia ini banyak, ya, hakimnya dihakimi. Maka Masya Allah, maka pandangan hidup kita harus ya jelas. Ya, maka Masya Allah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan kembalikan kita, akan ciptakan lagi. Ya. Untuk apa dan kapan itu? Yaumatubla sarair. Hari di mana ketika ya amal atau ketika dinampakkan yang tersembunyi. Kalau sekarang semua kita bisa menyembunyikan, semua masing-masing kita punya rahasia. Nanti di hadapan Allah tidak ada yang namanya rahasia. Tukhtabaru sarairus sudur wa yadharu ma kana fil qulub min khairin wa syarrin ala sifati ala safahatil wujuh. Allah tulis, ada catatannya nanti pada yaumul qiyamah. Maka Masya Allah, apa yang ada dalam hati kita ini? Ya, maka Masya Allah, mari sama-sama kita ambil pelajaran, Pak. Setiap kita membaca ayat-ayat Allah, maka diantara ibadah yang paling lama itu ibadah tafakkur wa ibadah tadabbur. Ibadah melihat ayat-ayat Allah kauniyah, ada siang, ada malam, ada senang, ada susah. Itu semuanya kita pikirkan. Lebih banyak mana senang sama susahnya? Lebih banyak senangnya. Lebih banyak mana sehat sama sakitnya? Lebih banyak sehatnya. Kemudian ayat-ayat syariah ini perlu kita tadaburi. Ya alhamdulillah kita ya tadi membaca. Dulu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan kalau para orang-orang terdahulu dinasehati dengan Al-Quran, ada yang sampai pingsan. Ada yang sampai apa? Sakit. Ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan tadi. Maka Masya Allah, maka dari sini maka kita ambil pelajaran. Ini diantara surat yang sering kita baca. Mari kita ambil pelajaran, kita ambil apa?
ilmu, ketika kita membaca Al-Qur'an, kita mengingat ya, sekiranya ada ucapan selain Al-Qur'an yang ya langit-langit bumi bisa hancur, gunung-gunung berjalan, orang yang mati bisa berbicara, maka Allah akan turunkan kepada Nabi dan Rasul Al-Qur'an yang Allah turunkan memiliki pengaruh demikian besar. Mudah-mudahan ya, dengan kita belajar sedikit demi sedikit mempelajari ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, sedikit demi sedikit menambah keimanan kita. Ya, semakin kita membaca ayat-ayat Allah, semakin bertambah iman-iman kita. Innamal mu'minuna idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Mudah-mudahan bermanfaat dan mari kita doa. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.